أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah berkata, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah." Pertama, Rasulullah ingin mengatakan bahawa man tarakal mira'a, barang siapa yang meninggalkan mira'. Mira' ini artinya debat kusial, yaitu berselisih, bukan diskusi sehat. Siapa yang suka berdebat-debat, walaupun dalam urusan ilmu, tapi debatnya itu debat yang tidak berujung, wa huwa mubtilun, kalau ada seseorang yang meninggalkan perdebatan dan dia berada di posisi mubtil. Mubtil itu yang kontra. Artinya kalau ada suatu masalah, dia tidak senang atau dia kontra, tidak setuju dengan masalah itu, tetapi kemudian dia meninggalkannya. Artinya dia meninggalkan, selayaknya dia maju untuk menolak pernyataan itu, tapi karena mengingat kalau dia terus-terusan maju untuk berdebat dengan ketidaksetujuannya terhadap masalah itu, maka bisa menimbulkan permusuhan. Lalu dia meninggalkannya. Dia tinggalkan. Mungkin kalau bahasa kita, ya sudahlah, kamu yang menang sajalah, cok kekah juga. Selayaknya dia mempertahankan permasalahan yang dia tidak setuju itu, tapi karena takut jatuh ke dalam permusuhan sesama Muslim, akhirnya dia tidak mau berdawa-dawi lagi, dia tinggalkan. Artinya dia tinggalkan perdebatan, jangan sampai berdebat terlalu panjang. Maka apa janji Nabi kepadanya? Buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Maka dijamin orang yang punya tipe begini, maka dibangunkan untuknya rumah di tepi surga. Dibangunkan untuknya rumah di tepi surga. Ini salah satu sifat yang mungkin tidak semua orang mampu melakukannya. Jadi contohnya, ada pendapat yang kita tidak setuju. Misal dalam masalah fikih, biasanya paling banyak perdebatan itu dalam masalah fikih. Karena fikih itu sifatnya fleksibel. Fikih itu berkembang, tidak statis. Beda tempat, beda masalah. Berkembang zaman, berkembang masalah. Maka muncul terus masalah-masalah fikih akan terus bermunculan. Maka para ulama itu berijtihad di atas masalah-masalah baru. Dan tentunya ada pendapat hasil ijtihad yang mungkin tidak cocok dengan kita, tidak cocok dengan pendapat yang kita pegang. Ketika kita mendengarkan pernyataan hukum itu dari sahabat kita, kita tidak setuju sebenarnya. Tetapi walaupun kita tidak setuju, kita tidak melakukan perdebatan. Jadi kita meninggalkan perdebatan agar tidak putus silaturahim dengan sahabat kita itu. Jadi katanya memang hana galak pandangannya.
Kita tidak suka dia mengatakan hukumnya begini. Kita maunya kita pendapat kita. Tetapi karena kita khawatirkan kalau kita maju untuk berdebat, ini akan menimbulkan sengketa. Yang dulu baik menjadi tidak baik. Lalu apa keputusan kita? Kita tinggalkan. Kita tidak mau berdebat terlalu panjang. Nah, jadi maksud meninggalkan ini bukan tidak boleh berdebat sama sekali. Tapi maksudnya yang dilarang itu berdebat kusir. Debat kusirnya debat menarik-tarik urat daku. Sudah sampai pada level mengejek, menghina. Sudah sampai pada level menyebutkan nama organisasi yang kita mungkin berada di dalamnya. Katuk bak keun nan yah nan mak. Itu debat kusir. Akhirnya kita tidak mau lanjutkan karena kita lihat ujungnya sepertinya tidak baik. Orang yang meninggalkan debat ini, walaupun dia sebenarnya tetap tidak setuju, maka dijamin oleh Rasulullah mendapatkan rumah di tepi surga. Jadi surga itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, itu ada 3 tipe. Ada tipe pertama di tengah-tengah surga. Jadi posisi kompleknya, komplek perumahan di surga itu di tengah. Di tengah kota. Jangan bayangkan surga seperti kota Luxmam, nyaubut kan. Di tengah-tengah surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Itu posisi pertama. Posisi kedua, Rabat. Berada di Rabat, iaitu di tepian, pinggiran-pinggiran. Tapi tetap dalam surga. Hana di bineh jurang. Ada orang mengatakan kalau di samping-samping kali masuk ke jurang. Surga itu kekal, tidak ada lagi kematian. Jadi kalau masuk surga walaupun di tepian, enggak buat batu eleng, tidak mengapa. Mati ini. Tetap surga. Dan posisi yang paling mulia adalah posisi a'la, posisi di atas. Jadi dia di tengah, di tepian dengan di atas. Itu tipe perumahan yang Allah sediakan untuk mereka yang masuk surga. Dan semua mendapatkan kenikmatan. Tentunya di antara kenikmatan ada perbedaan antara 3 tipe tersebut. Yang paling indah adalah mereka yang tinggal satu surga bersama para nabi, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Jannah Firdaus. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kalau engkau meminta di dalam doamu untuk masuk surga, mintalah surga Firdaus. Ini menunjukkan apa? Ada perbedaan fasilitas di antara satu surga dengan surga yang lain. Nah, ini baru pertama Nabi mengatakan tentang orang kalau tidak senang terhadap pendapat orang, tapi jangan jadikan dia musuh. Kalau mau berdebat, cukup hanya pada level diskusi. Artinya, datangi baik-baik, tanya baik-baik. Bilang, saya dengar Anda berpendapat begini. Tapi saya sepertinya kurang setuju dengan pendapat itu. Oh, kalau dia mengatakan, ya, tapi saya juga punya dalil. Itu kalau sudah begitu, cukup berdiskusi sehat. Karena orang yang suka berdebat, biasanya akan muncul 2 penyakit. Syaitan memanfaatkan perdebatan itu. Kalau dia menang, maka dia akan sombong. Misal kita buka debat dia. Lalu menang. Kita menang, maka penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita adalah penyakit sombong. Jadi kita akan katakan kepada orang lain bahawa kala lo begah dengan tengkunya. Saya sudah bicara panjang dengan tengku itu. Saya sudah berdebat dengan ustaz itu. Tak ada apa-apanya rupanya ustaz itu. Kita
saya menang. Kasih tahu ke semua orang, sampai masukkan ke Facebook. Ujungnya syaitan berhasil mematikan hati kita untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan. Syaitan berhasil menjatuhkannya. Yang penyakit pun menang debat, sombong. Kalau kalah debat, maka syaitan akan menanamkan penyakit lain. Kita marah, kita dendam. Yang dulu baik dengan orang itu, gara-gara berdebat kusir, berubah menjadi orang yang tidak baik lagi. Yang dulu duduk bersama, makan bakso bersama, ke Mamaron bersama, setelah debat itu enggak ada lagi. Kenapa? Dianggap sudah jadi musuh. Makanya jangan sampai suatu masalah menyebabkan kita bermusuhan. Ujungnya orang yang meninggalkan perdebatan karena takut jatuh ke dalam penyakit itu, maka dijamin surga. Kebalikannya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Orang yang suka berdebat sehingga menimbulkan banyak permusuhan, dan dia merasa bahwa di keberadaannya itu menyebabkan kebenaran. Jadi dia merasa semenjak Nalum, dia merasa semenjak saya ada, itu kebenaran sudah mulai terungkap. Misal dia katakan itu. Padahal kebenaran versi dia. Dan ini menyebabkan apa? Kalau yang meninggalkan debat masuk surga, yang suka berdebat sampai menimbulkan permusuhan, sampai sifat sombong muncul, maka dinerakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanagat but memusuh-musuh di atas sebuah pemahaman agama tetap tidak disukai. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menyambung hadis ini dengan mengatakan, "Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun buniya lahu fi wasatiha." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia telah berada di posisi yang benar. Dia telah berada di posisi yang benar. Buniya lahu fi wasatiha. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga untuknya di tengah-tengah surga. Tadi orang pertama dia di posisi yang tidak setuju. Artinya ada satu masalah yang mungkin dia tidak setuju dengan apa yang dia yakini selama ini, dan dia belum tentu benar, tapi dia tinggalkan perdebatan supaya tidak terjadi permusuhan, dapat surga, tapi di tepian surga, di pinggiran surga. Sedang orang yang kedua, dia tahu bahwa dia berada di posisi yang benar. Dia bisa menampakkan dalil. Dia bisa menampakkan pendapat para ulama. Hujjahnya kuat. Hanapat bantah. Menyaurung pegah enggak bisa terbantahkan pendapatnya. Dia sudah benar mengatakan sesuatu. Tapi ketika orang ajak berdebat, dia tetap menolak untuk tidak mau melanjutkan debat kusir tadi, agar juga tidak jatuh ke dalam permusuhan. Padahal posisinya benar. Artinya dia lebih berhak untuk berdebat. Orang tinggal menunggu kekalahannya saja, tinggal mengakui kesalahannya saja. Sudah berada di posisi benar, tapi dia tidak mau melanjutkan perdebatan karena takut efek atau dampak daripada perdebatan. Orang ini lebih hebat daripada orang pertama. Menyaurung pun yang benar, mubtil tadi, itu belum tentu benar yang dia akan perdebatkan. Kalau orang kedua sudah berada di posisi benar, tapi dia tinggalkan, dia enggak mau berdebat. Di saat itu Allah berikan surga, posisinya lebih hebat daripada posisi orang yang pertama, yaitu fi wasatiha, diberikan surga di tengah-tengah surga. Dia posisi di tengah tetap lebih utama daripada di pinggiran. Rumah-rumah di tengah-tengah kota itu lebih mahal daripada rumah di pinggiran. Jadi yang maksud Nabi mau mengatakan, orang ini
disukai Allah. Dia sudah benar tapi haik gemedawa. Hana galak gemedawa. Dia benar tapi dia enggak suka dawa-dawi. Ya sudahlah. Terima, engkau terima, terserah. Tidak terima pun tidak mengapa. Aku hanya mengatakan kebenaran ini. Begitu-begitu. Imam Syafi'i pada suatu hari ketika sedang mengajar suatu permasalahan fikih, enggak disebutkan permasalahan apa yang sedang diangkat. Lalu ada salah seorang muridnya, murid sekaligus sahabatnya, tiba-tiba tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Murid ini bernama Abu Ya'la, Abu Yunus Al-Ya'la kalau saya tidak salah. Dia bangun di tengah pengajian Imam Syafi'i, dia bangun, langsung dia protes Imam Syafi'i. Dan cara memprotesnya sambil marah-marah. Sambil marah-marah. Imam Syafi'i diam. Tidak melanjutkan perdebatan di tengah jamaah yang banyak. Karena beliau khawatir beliau akan mempermalukan. Jadi kalau nanti si sahabatnya ini dijawab, maka takut akan terasa malu di tengah-tengah banyak orang. Imam Syafi'i diam. Dia tidak melanjutkan perdebatan. Walaupun beliau tahu bahawa beliau bisa menghadirkan semua hujjah. Beliau diam. Setelah selesai pengajian, sudah sepi, beliau mendatangi rumah sahabatnya ini. Ini Imam Syafi'i, imam raya. Bukan level ulama apa. Bukan level ulama biasa. Kalau imam 4 mazhab ini sudah masuk kategori mujtahid mutlak. Yang kalau dalam ilmu usul fiqh itu mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid fil mazhab, mujtahid murajjih. 4 mazhab ini masuk dalam kategori mujtahid mutlak. Maksudnya dia bisa mengambil langsung dari ayat Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pengetahuannya, lalu bisa menafsirkan maksud Allah di balik ayat tersebut. Maka dari mulut mereka lah keluar maksud-maksud ayat. Karena semuanya pintar, maka berbeda cara memahami. Ketika bicara tentang apakah bersentuhan laki-laki dan perempuan setelah wuduk batal wuduk atau tidak, itu 4 mazhab ini itu langsung masuk ke dalam, mencoba masuk ke dalam apa yang diinginkan Allah dengan ayat tentang bersentuhan, aula mastumun nisa. Jadi maksud Allah dengan kalimat engkau menyentuh perempuan setelah berwuduk itu, apakah yang diinginkan Allah bersentuhan kulit dengan kulit? Maka muncullah perbedaan karena ijtihad orang-orang pintar ini. Imam Hanafi mengatakan yang dimaksud dengan bersentuhan perempuan yang bisa membatalkan wuduk itu apabila terjadi hubungan suami isteri. Jadi kalimat la masa dalam pandangan mazhab Hanafi dan Malik itu terjadi hubungan suami isteri baru batal wuduk. Kalau tidak terjadi hubungan suami isteri setelah wuduk, tidak batal. Memang kalau kita fikir-fikir, ada wuduk, buat butnya long, kan kita mayang ilem kan. Tapi maksud mereka kalau tidak terjadi hubungan suami isteri tidak batal. Jadi bersentuhan setelah wuduk tidak mengapa. Ini ijtihadnya Imam Hanafi dan Malik. Ijtihadnya Imam Syafi'i, kalimat la masa itu di dalam bahasa orang Arab itu maksudnya bersentuhan kulit dengan kulit. Karena Allah turunkan Quran dengan bahasa Arab. Jadi harus mengetahui orang Arab itu kalau bilang la masa apa maksudnya. Makanya mujtahid itu harus bisa bahasa Arab dan itu harus detil ke ujung-ujung ilmu bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan batal wuduk kalau bersentuhan kulit dengan kulit, karena menurut pendapat beliau yang Allah ingin bilang dari kalimat la masa, kulit dengan kulit bersentuhan batal wuduk. Makanya dalam ijtihad Imam Syafi'i batal wuduk. Setelah berwuduk bersentuhan dengan isteri batal wuduk. Menurut mazhab Hanbali yang dimaksud la masa adalah
bersentuhan diiringi dengan syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Kalau diiringi syahwat batal. Itu terjadi kenapa? Karena mereka punya alat untuk mengetahui maksud Allah. Cuma karena tidak ada yang tahu sebenarnya yang diinginkan Allah, maka muncullah ijtihad. Nah, ini model ya bahwa mereka punya kekuatan untuk itu. Maka disebut mujtahid mutlak. Sedangkan murid-murid Syafi'i, murid-murid Hanafi, Maliki, Hambali itu tidak masuk kategori mujtahid mutlak. Padahal pintarnya luar biasa. Imam Ramli, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haythami, itu semua murid termasuk yang pengarang kitab ini, Imam Al-Munziri, itu bukan model murid-murid model kuliah anak katanya yang datang cuma 10 kali pertemuan lalu dapat nilai A+. Tidak begitu. Betul-betul mereka belajar habis-habisan, semua hafal Quran, hafal hadis, tetapi enggak masuk kategori mujtahid mutlak. Itu berada di mujtahid di bawahnya, bisa muntasib, bisa mujtahid di bawahnya lagi. Begitu pintarnya 4 imam besar ini, sehingga diakui oleh seluruh ulama-ulama yang alim, mereka ini bukan orang biasa dalam ilmu. Maka kita kembali ke cerita tadi, Yunus Al-A'la itu marah ke Imam Syafi'i gara-gara tidak cocok pendapat. Sampai dia tinggalkan jamaah itu, dia pulang. Imam Syafi'i tidak lawan dan tidak melakukan debat di situ. Setelah sepi, lalu dia datangi rumah muridnya. Masya Allah, gurejak rumah murid. Biasanya murid yang nak kemaah bak gure. Tapi Imam Syafi'i mendatangi rumah muridnya. Diketuk pintu, lalu kemudian dibuka. Yunus Al-A'la ini merasa tidak enak karena gurunya telah berada di depan pintu rumahnya. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Wahai saudaraku, kita telah bersepakat dalam ratusan masalah. Kita bersama dalam ratusan masalah. Tapi ketika engkau menemukan satu masalah yang kita tidak sepakat, layakkah kita bermusuhan? Kita bersepakat banyak masalah. Satu masalah hanapah antara dua ada. Layakkah kita bermusuhan?" Dinasihati oleh Imam Syafi'i, ilmu itu begini-begini. Ilmu itu milik Allah. Allah punya kekuasaan untuk menitipkan ilmu pada seseorang. Janganlah kita merasa sombong dengan ilmu. Dinasihati sampai menangis Yunus karena merasa hebat di tengah-tengah majlis tadi. Itu akhlak. Akhlak seorang imam besar. Imam Hanafi ketika memberi pengajian, ada salah seorang yang membencinya, hater kalau kata orang sekarang, yang benci ke Imam Hanafi. Maka kita jangan heran, di mana-mana ada orang benci kita, itu wajar. Jangan mimpi semua orang sayang sama kita. Jangan mimpi, pasti ada pembenci, macam-macam indikasinya. Selevel Rasulullah saja ada yang benci, apalagi kita. Imam Hanafi dicaci maki oleh pembencinya. Mulai dari majlis dicaci maki sampai selesai pengajian, orang ini mengikuti Imam Hanafi di belakang sambil mencaci maki. Dicaci maki ulama besar di zaman itu. Imam Hanafi diam saja. Diam terus melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Ketika sudah di depan pintu rumahnya, baru dia balikkan badan. Jadi tadi dia enggak balikkan badan untuk menanggapi. Baru dia balikkan badan, lalu dia berkata, "Saudaraku, aku tidak akan masuk ke pintu rumahku sampai engkau menyelesaikan cacianmu. Lanjutkan." Lalu dia berdiri ingin mendengarkan cacian berikutnya di depan pintu rumahnya sendiri. Lanjutkan. Waktu dibilang itulah baru berhenti cacian itu. Kata orang ini, maksudnya enggak ada lawan. Imam Hanafi kalau dia mau mengeluarkan hujjah, maka orang ini tidak ada apa-apanya. Tapi dia tidak mau berdebat terlalu panjang, sehingga dengan akhlak mulianya sebagai seorang
imam besar, dia berdiri depan pintu, disuruh lanjutkan, habiskan cacianmu, aku akan mendengarkanmu, baru aku akan masuk pintu. Nyan model orang-orang yang mengejar surga. Kalau kita sekarang, Pak, kalau ada yang model begini, itu enggak sampai ke pintu rumah, Pak. Di renyun masjid habis haji, Pak. Kalau ada yang berani mencaci ikah manaknya di renyun masjid, di tangga masjid, itu sudah lenyap mungkin. Ini kopiah-kopiah sudah jatuh, kain sarung sudah lepas semuanya. Anak-anak kancing bajai kata dia mandum, nyan menghambum sabahnya. Nyan getanyo. Makanya aneh kalau ada orang hari ini membenci mazhab, membenci imam-imam mazhab. Aneh dengan mengaku-ngaku bahwa tidak perlu bermazhab. Mazhab ini bukan sarangnya orang-orang bodoh. Imam-imam mazhab ini tujuan mereka menggali Al-Quran dan hadis dengan kemampuan yang Allah beri ke mereka. Itu untuk meringankan orang awam agar tidak salah dalam mengambil pemahaman Al-Quran. Jadi kita ini yang awam itu enggak perlu masuk lagi ke dalam dunia untuk berijtihad di atas ayat dan hadis. Mereka yang meringankannya. Maka keluarlah hukum fikih. Kalau mau jujur, seandainya tidak ada mazhab, kita enggak tahu yang mana rukun solat, yang mana sunnah solat. Kalau tidak ada mazhab yang menerangkannya, enggak tahu kita mana rukun solat, mana sunnah solat. Enggak ada hadis yang menurunkan, yang mengatakan, misal Rasulullah mengatakan rukun solat 13 perkara, enggak ada. Rasulullah mengajarkan solat berdiri. Kalau sudah berdiri, fakabbir, takbirlah, lalu bacalah Al-Fatihah, lalu bacalah ini, lalu bacalah ini. Kita enggak bisa memisahkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena perkataan Nabi dalam satu hadis, siapa yang bekerja? Ulama-ulama dulu. Maka orang hari ini membaca kitab Matan Takrib, Bajuri, I'anatul Talibin, itu semuanya adalah memudahkan orang awam untuk mengetahui agamanya tanpa harus menghafal ayat demi ayat. Jadi jangan mengira orang bermazhab ini sesat. Kalau ditanya, memang tidak wajib bermazhab. Enggak wajib bermazhab. Tetapi kalau tidak bermazhab, bisa jadi kita jatuh ke dalam kesesatan pendapat kita sendiri. Ini orang-orang yang hari ini mengatakan tidak perlu bermazhab pun, ujungnya waktu kasih pengajian, dia kutip pendapat orang lain juga. Yang dia bawa kitab orang lain juga. Ujungnya dia enggak berani berpendapat sendiri. Bak imam lain syik kedua. Nah, cuma ada satu perkara yang saya tidak seret sampai hari ini adalah tidak jujur secara ilmiah. Tidak jujur secara ilmiah. Jadi ketika memberi pengajian hanya memberitahu yang dia suka saja. Tidak memberitahu pendapat yang dia tidak suka. Itu tidak jujur. Dari situ sudah berbohong secara ilmiah. Ditanya masalah, contoh yang paling sering, ditanya masalah kunut subuh. Yang fanatik terhadap Syafi'i itu mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. Yang mengatakan yang lain itu tidak benar. Kalau ada yang mengatakan kunut subuh tidak ada, itu tidak benar. Yang sesat mandum. Ini tidak jujur. Sebaliknya juga begitu. Ditanya tentang kunut subuh, lalu langsung jawab, yang benar kunut subuh itu tidak ada. Tidak ada. Bid'ah yang melakukan kunut subuh. Juga tidak jujur. Padahal kalau mau buka kitab tentang pandangan-pandangan ilmunya para ulama dan hadis-hadis Nabi, dua pandangan yang berbeda. Imam Hanafi dan Imam Hambali yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Syafi'i dan Maliki mengatakan sunnah kunut subuh. Selesai, tinggal kita kasih tahu, ini khilafiyah, ini pendapat yang berbeda. Kita cukup menghargai sesama muslim. Yang penting sama-sama solat subuh. Yang salah siapa? Yang tidak solat subuh. Bukan yang salah yang kunut dengan tidak kunut. Tapi katanya awal fanatik. Terlalu cepat kita ditanamkan, dicuci otak untuk menjadi orang yang merasa diri paling benar. Padahal kita sebelumnya sudah membahas tentang buruknya orang ketika merasa paling berilmu. Paling buruk sifat itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi mereka yang sudah benar lalu mundur enggak mau berdebat karena takut terjadi permusuhan,
maka Allah jamin rumah di tengah surga. Dan penutup hadis Rasulullah mengatakan, wa man hassana khuluquhu bunya lahu baitun fi a'laha. Dan barang siapa yang paling baik akhlaknya selama hidup, maka merekalah yang mendapatkan rumah di bahagian atas. Jadi rumah di surga yang bahagian atas, di puncak. Puncaknya bukan seperti kita melihat perumahan di bukit, di atas bukit. Sahabat pernah bertanya ketika mendengarkan hadis tentang rumah di atas, tipe model rumah di atas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa melihat ke rumah ke atas itu? Yang rumah di bawah, bagaimana melihat ke atas? Berapa jaraknya? Kata Rasulullah, seperti engkau hari ini melihat bintang, begitulah engkau melihat posisi rumah di surga bahagian atas. Jadi kita nampaknya seperti melihat bintang-bintang di langit. Itulah rumah-rumah surga. Di sanalah para nabi, para aulia, orang-orang yang baik akhlaknya selama hidup ditempatkan oleh Allah. Jadi kalau begitu, kesimpulan dari semua ilmu yang kita dapat, kalau bisa menyebabkan ilmu itu, kalau ilmu itu bisa menyebabkan orang berakhlak, maka disitulah kemenangan untuknya. Tapi semakin berilmu, semakin sombong, semakin tidak berakhlak, semakin tidak merendahkan diri, dia adalah penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa berilmu kalau tidak dibarengi dengan akhlak.